Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Kali ini di FinTalk ya, Financial Talk, obrolan seputar keuangan. Untuk jatah hari ini yaitu Senin 7 September 2020. Seperti yang diutarakan oleh rekan Adi tadi bahwa topik yang bakal kita angkat di FinTalk kali ini yaitu Cash is the King ya. Narasumber yang sudah hadir di Studio Gempol 38 pagi ini ada Bapak Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja SEAK MSI. Selamat pagi Pak Ananta. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik, sehat ya. Udah siap kayaknya mau sharing bareng kita seputar Cash is the King ini sendiri. Di mana Mitra 104,6 FM, Cash is the King. Secara harfiah mungkin bisa diartikan uang tunai adalah raja. Namun sebenarnya benar nggak sih konsep ini gitu ya? Apakah dengan kita memiliki banyak uang tunai, kita bisa diibaratkan seperti raja seperti itu? Untuk itu kita akan ajak Pak Ananta untuk ngobrol seputar hal ini ya Sobat Guntur. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak secara sederhana gitu ya untuk pemirsa Radio Guntur yang di rumah, Cash is the King. Apa sih sebenarnya maksudnya? Terminologi cash is the king itu adalah terminologi yang biasa dipakai dalam dunia investasi ya. Jadi dunia investasi misalnya saham gitu, orang yang berinvestasi di instrumen saham itu biasa berkata apabila dalam kondisi perekonomian atau kondisi yang tidak menentu gitu, memegang aset dalam bentuk uang tunai adalah hal yang paling bijak untuk dilakukan gitu. Karena dengan memegang uang tunai, seorang investor ketika kondisi berubah bisa dengan segera merubah switching portofolio investasinya gitu. Jadi ini merupakan terminologi yang biasa dipakai dalam dunia investasi sebenarnya gitu ya. Terus tadi kan dikatakan itu digunakan di dunia investasi. Kalau dia pegang uang tunai itu dia bisa dengan gampang gitu ya mengganti aset yang dimiliki. Nah, lalu untuk kondisi saat ini kan bisa dibilang kondisi yang tidak menentu juga gitu kan Pak? Ya, pada dasarnya kehidupan ini kan serba penuh ketidakpastian ya itu dia. Selalu berubah. Betul. Jadi tidak ada orang yang mengetahui persis tentang masa depan. Gitu. Meskipun tidak bisa dipungkiri dalam kondisi pandemi seperti saat ini, ya ketidakpastian itu semakin meningkat ya. Nah, bisa kita lihat dari indikator perekonomian makro misalnya, pertumbuhan ekonomi kita negatif. Nah, kemudian di sekitar kita bisa lihat skala perekonomian juga sedikit berkurang ya, bagaimana konsumsi berkurang gitu dan seterusnya. Nah, kondisi inilah yang membuat terminologi cash as the king dalam konteks dunia investasi itu sepertinya relevan juga kalau kita pakai dalam situasi kehidupan pandemi. Kehidupan pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga kita saat ini. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengelola atau melakukan manajemen terhadap kas yang kita miliki sehingga kualitas kehidupan keluarga atau pribadi kita tidak berkurang di tengah ketidakpastian gitu kondisinya. Iya. Nah, mungkin masyarakat sudah pada tahu gitu ya bahwa pandemi yang terjadi saat ini itu memang berdampak di semua sektor, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan ekonomi yang paling merasakan dampak dari pandemi yang terjadi. Sebenarnya bagaimana sih keadaan ekonomi kita saat ini Pak? Apakah benar-benar di bawah atau gimana? Kalau dalam konteks indikator makro kan sudah saya sampaikan tadi, kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, kemudian dalam konteks kondisi perekonomian saat ini, memang bisa dikatakan ini suatu kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia itu umumnya disebabkan karena kondisi politik pernah dulu, kemudian kondisi perekonomian global kan demikian. Nah, kondisi sekarang ini sedikit berbeda karena disebabkan oleh virus pandemi, penyakit gitu. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat itu berkurang dalam kondisi yang sangat drastis gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sekitar kita, orang yang dulunya banyak berwisata ke Bali, kemudian kita juga ke berbagai daerah, membatasi kunjungan-kunjungan itu kan demikian. Sehingga ini secara sederhana bisa kita analogikan
Kalau orang sedikit yang datang ke Bali berwisata, pelaku wisata juga berkurang pendapatannya, kemudian mereka mengurangi konsumsi, demikian seterusnya, sehingga bisa dikatakan memang kegiatan ekonomi sedikit menyusut, kan demikian. Nah, kondisi ini sebenarnya sudah diatasi ya oleh pemerintah gitu. Dengan pemerintah memiliki berbagai program, salah satunya ada Perpres ya, peraturan pemerintah, mohon maaf, nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional, kan demikian. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan itu, insentif pajak misalnya, penyertaan modal di perbankan, kemudian pemberian modal kerja kepada UMKM dan seterusnya. Nah, ini perlu kita dukung dengan salah satunya ya kalau kita masyarakat umum, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, krisis ini disebabkan oleh pandemi, maka kita harus ya mengikuti atau menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga pandemi ini segera berlalu, dan kalau itu segera berlalu maka perekonomian akan pulih kembali. Nah, sementara itu belum bisa dilakukan dengan baik itu dalam proses perbaikan, maka seperti tadi, cash is the king, dan manajemen cash adalah kunci bagi ya. Jadi masyarakat harus benar-benar bisa mengelola gitu ya, uang tunai yang dia miliki saat ini gitu. Berarti di sini masyarakat harus berlomba-lomba mencari pekerjaan yang memang menghasilkan uang tunai langsung gitu Pak ya. Mungkin ada dari beberapa masyarakat yang suka investasi, jual beli saham, itu kan tidak berlangsung berbentuk uang tunai, jadi aset dia jadinya seperti itu. Berarti di masa pandemi seperti sekarang masyarakat kalau bisa jadi pekerjaan yang emang menghasilkan uang tunai, seperti itu bisa dikatakan? Ya, pada prinsipnya ya dalam kehidupan sehari-hari kan kita memerlukan uang tunai, kan demikian. Nah, manajemen kas yang baik itu kalau kita bisa mempersiapkan uang tunai untuk dua tujuan gitu. Yang bisa kita bagi menjadi uang tunai untuk tujuan jangka pendek dan uang tunai untuk tujuan jangka panjang. Ya, jadi sepanjang dua tujuan ini terpenuhi, barulah sebaiknya kita boleh mengalokasikan uang tunai untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti investasi tadi. Oke, seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya bahwa kondisi perekonomian kita memang sangat berdampak sekali karena pandemi ini. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak di tengah situasi pandemi ini? Ya, di tengah kondisi seperti saat ini, kondisi yang diliputi ketidakpastian, meskipun saya sampaikan tadi bahwa ketidakpastian itu adalah ya kondisi yang selalu menyertai kehidupan kita. Harus dihadapi ya, gitu ya. Sesuatu yang dihadapi, ada atau tidak pandemi, tapi terlebih dahulu dalam kondisi seperti saat ini. Manajemen kas itu seperti yang saya sampaikan tadi merupakan kunci ya, bagaimana kehidupan kita tetap terjaga gitu kualitasnya. Ada dua kas yang perlu kita persiapkan, kas untuk kebutuhan jangka pendek dan kas untuk kebutuhan jangka panjang. Gitu. Kas untuk kebutuhan jangka pendek ini adalah kas yang kita manfaatkan untuk melunasi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Kalau Tias apa aja kebutuhan sehari-harinya? Kebutuhan sehari-hari, kalau cewek biasanya pasti make up ya kan, kebutuhan perintilan-perintilan mandi gitu ya, sampo, kosmetik, seperti itulah. Makan juga. Betul. Jadi kebutuhan yang primer yang akan ada setiap bulan ya. Misalnya tadi kebutuhan makan, kebutuhan kalau sudah berkeluarga SPP anak, membayar tagihan listrik, air dan seterusnya. Kemudian kalau ada cicilan juga ya, itu harus dibayar, cicilan rumah, kendaraan dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin aman gitu ya dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, diupayakan agar kita bisa mengetahui dengan persis berapa jumlah kebutuhan bulanan kita. Nah, kita tahu secara persis berapa jumlah kebutuhan bulanan kita, kemudian kita sediakan dana setidak-tidaknya 3 bulan dari kebutuhan bulanan itu. Ya, sehingga kita tidak akan mengalami permasalahan dalam membayar berbagai kebutuhan bulanan kita. Gitu. Jadi diharapkan setiap kebutuhan itu ada, kita bisa segera melunasi tanpa ya memerlukan upaya keras yang
di luar dari apa yang sudah kita rencanakan. Nah, kemudian tentu saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan bulanan itu saja. Yeah. Kita harus mencadangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita proyeksi tapi kemungkinan besar terjadi. Gitu. Seperti suatu saat bisa kita sakit dan seterusnya. Nah, ini kita harapkan bisa kita kumpulkan dengan jumlah pengeluaran juga, jumlah kebutuhan kita antara ya 12 sampai 18 bulan dari pengeluaran kebutuhan bulanan kita. Ya. Jangan lupa ini kebutuhan ya. Nah, ya emang benar-benar diperlukan gitu. Betul. Ya, bukan untuk hura-hura lah bisa dibilang sendiri. Ya, jadi orang akan bilang bahwa 12 bulan banyak sekali, saya harus mempersiapkan gitu. Ya banyak kalau yang dihitung termasuk uang untuk shopping, ya kan, traktir teman, makan di restoran banyak. Itu nongkrong-nongkrong gitu. Betul. Ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah memilah gitu. Apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Apa yang memang harus benar-benar dibayar gitu ya, atau dikeluarkan dari dompet kita. Betul. Misalnya kalau listrik sama air, itu kalau kita nggak bayar ya gimana caranya kita nanti di rumah mau mandi. Betul. Seperti itu. Jadi semakin kita merasakan bahwa kondisi ketidakpastian semakin tinggi, maka diharapkan dana uang kas jangka panjang ini semakin banyak. Demikian juga sebaliknya. Tapi minimal 12 bulan biasanya. Ya, jadi antara 12 sampai 18. Ketika kita suatu saat sakit misalnya, atau dalam kondisi perekonomian yang melemah seperti saat ini, bisa jadi ya meskipun tidak kita harapkan, kita mengalami pengurangan gaji misalnya. Nah itu bagaimana Pak kalau seperti itu? Nah itu dia, untuk mengatasi kondisi seperti ini, kita bisa memakai uang kas jangka panjang ini. Ya, sampai kemudian kita mendapatkan pekerjaan lagi, atau kantor kita kembali beroperasi secara normal sehingga gaji kita normal. Gitu. Atau yang pengusaha bisnisnya sepi gitu ya kan. Terjadi penurunan pendapatan, penurunan keuntungan. Nah, pada saat seperti ini uang kas jangka panjang kita bisa digunakan. Betul. Gitu. Lalu bagaimana untuk mereka yang mungkin tidak mempunyai kas simpanan untuk jangka panjangnya ini, Pak? Bagaimana caranya? Nah, ini memang sebuah kendala ya. Karena seringkali kita kalau ada uang gitu ya, nah, kita betul, kita banyak berkonsumsi atau bahkan sudah mulai memikirkan investasi. Gitu. Tidak salah memang. Cuman ketika kondisi perekonomian atau kondisi keuangan kita memburuk gitu, bisa jadi kita akan kelabakan. Nah, bagi mereka yang belum memiliki kas jangka panjang itu, ya mulai sekarang diharapkan untuk bisa memikirkan untuk menyimpan gitu. Ya caranya bisa jadi bertahap menyisihkan ya mungkin 10% dari penghasilannya untuk diletakkan di simpanan uang kas jangka panjang. Oke, lalu untuk mereka yang penghasilannya sehari-hari itu memang tidak menentu, mungkin buruh harian seperti itu Pak, itu lalu bagaimana cara mereka mengelola dana kas yang mereka miliki itu? Ya, tentu saja kondisi ini perlu difikirkan dengan baik. Dalam artian kita perlu menyelaraskan ya antara penghasilan dan pengeluaran. Itu yang paling pokok ya. Menghilangkan apa-apa yang bukan merupakan kebutuhan. Betul. Apa yang bukan merupakan kebutuhan, sehingga kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan saja. Ya memang ini sesuatu yang berat ya. Apalagi kita baru mulai sekarang. Di saat bisa jadi perekonomian kita terganggu atau pendapatan kita berkurang gitu. Tapi mau tidak mau, sepanjang kita masih memiliki penghasilan, ya upaya itu terus harus kita lakukan untuk melakukan
mempersiapkan uang kas jangka panjang ini. Ya. Gitu. Harus tetap diupayakan. Harus tetap diupayakan Ya, gitu Pak ya. karena pada prinsipnya besar dan kecil itu kan relatif, Relatif, ya. ya. Ya, relatif sekali. Asalkan mau disisihkan sedikit demi sedikit seperti Betul, itu. betul. Gitu ya. Ya, jadi- Seperti pepatah mengatakan kan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Iya, Daripada betul. tidak sama sekali begitu kan, nanti ketika Ya. memang diperlukan memang tidak ada kan, bingung juga mau cari Ya, kemana betul. seperti itu. Nah lalu untuk kepentingan berjaga-jaga, mata uang apa sih yang harus kita pegang? Apakah dengan kita memiliki rupiah saja sebenarnya sudah cukup, atau mungkin yang Tias baca soalnya di beberapa artikel katanya dolar Amerika tuh menguat sekarang gitu kan? Apakah itu juga menguntungkan? Ya, pertama kita bahas dulu bentuknya ya. Ya. Nah, bentuk dari uang Yang harus kas kita- jangka pendek dan jangka panjang itu. Karena uang kas jangka pendek itu akan kita pergunakan setiap Langsung. hari ya, sebaiknya kita tempatkan itu di rekening yang kita bisa ambil setiap saat. Oke. Rekening yang ada ATM-nya misalnya kan, sehingga kapanpun kita memerlukan kita bisa tarik gitu ya. Kemudian ini juga bisa kita letakkan atau taruh di uang digital kan. Oke. Ya, betul. Bisa di Ya, ada yang disebut uang digital itu seringkali disebut ada dua bentuk gitu. Ada e-money gitu. Kemudian e-wallet kan ya, uang digital, dan dompet digital, betul. Itu memiliki perbedaan mendasar. Kalau uang digital, e-money, ada fisiknya ya, ada kartunya. Jadi di kartu itu ditanam chip gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan transaksi, kita bisa tunjukkan atau kita gesek gitu dan seterusnya. Nah, kalau e-wallet itu mempergunakan server. Nah, jadi kita menaruh uang di server, kemudian ketika kita pergunakan, ya kita bisa terhubung dengan server, kemudian bisa melunasi kebutuhan kita. Bisa piranti yang kita pakai bisa handphone ya. Jadi ketika kita melakukan pembayaran, kita scan barcode ya. Nah, itu kita kemudian dilunasi, atau belanja di marketplace itu kita bisa ketik PIN, kemudian langsung terbayar dengan e-wallet kita. Nah, kemudian ini memiliki keunggulan gitu. Yang pertama tuh praktis kan ya. Kita tidak perlu membawa uang kemana-mana dalam jumlah yang besar. Kemudian ya bisa jadi juga ini lebih aman ya, karena uang kita tidak bisa dicuri, hilang secara fisik. tercecer juga. Betul. Tapi juga memiliki kelemahan. Iya, pastinya. Betul. E-money bisa hilang. Ya, kartu itu bisa hilang kan. Ya, Hilang itu bisa hilang semua. Nah, itu dia, hilang semua. Kemudian kalau e-wallet itu dompet digital, pada suatu saat ketika server bermasalah ya, kita mungkin mengalami kegagalan dalam bertransaksi. Dan yang paling penting juga ada kecenderungan kita boleh jadi menjadi lebih boros dengan kemudahan itu. Iya, gitu. benar. Karena nggak kerasa kan, tarik, gesek seperti itu. Ya, betul. Jadi kita melihat barang yang apa namanya, yang menarik di marketplace, tahu-tahu tiba-tiba sudah lunas gitu. Iya, tinggal Entah langsung kenapa klik-klik ceritanya, kok tiba-tiba. Ini biasanya penyakitnya perempuan sih ya, wanita ya. Enggak juga. Enggak juga ya, laki-laki Betul. berarti. Oh, bapaknya mungkin punya pengalaman. Tiba-tiba aja paket gitu ya. Iya. Kapan kita ini gitu? Nggak ngerasa dapat beli Itu kayaknya, dia. padahal udah dapat ngeklik. Kok yes saja gitu ya. Aha, Nah, gitu. itu dia. Nah, itu juga merupakan hal, sehingga porsi antara uang kas yang dalam posisi e-wallet maupun e-money itu sebenarnya tidak terlalu banyak untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian uang tunai jangka panjang itu karena untuk berjaga-jaga ya, boleh jadi kita tempatkan di rekening yang tidak gampang kita cairkan, tidak bisa kita akses setiap saat.
misalnya deposito misalnya, atau reksadana pasar uang. Sehingga kalau kita benar-benar memerlukan, barulah kemudian kita cairkan, ambil dan seterusnya. Kalau deposito kan ketika kita datang, kita harus kita ingin cairkan, kita harus datang ke kantor bank. Itu merepotkan, dan kalau kita membelanjakan uang itu untuk kepentingan impulsif gitu, itu males juga akhirnya, sehingga uang kita selamat. Nah, reksadana pasar uang juga demikian. Kalau kita cairkan sekarang, itu biasanya akan bisa masuk ke rekening kita 2 hari, dalam jangka waktu 2 hari bursa biasanya. Paling cepat itu. Perlu waktu berarti ya? Betul, sehingga kita akan berpikir untuk memanfaatkannya. Ya, boleh jadi keinginan-keinginan yang tidak terkontrol tidak bisa kita sadari, kemudian kita hindari, kan demikian. Nah itu, kalau pertanyaannya adalah mata uang gitu ya, tentu saja karena ini demi kepentingan berjaga-jaga, pastilah mata uang rupiah yang kita pakai. Karena ini pakai konsumsi sebenarnya. Pakai sehari-hari gitu ya? Pakai sehari-hari dan berjaga-jaga seandainya kondisi keuangan sedang tidak baik, sehingga kita bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, sehingga mata uang rupiah yang kita pakai. Nah, jadi kalau mata uang asing itu nanti akan ada fluktuasi nilai kurs gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita pakai, boleh jadi ya, ketika kursnya melemah atau menguat, itu akan menghasilkan kerugian bagi kita. Jadi ketika misalnya kita tukar pas 15.000 gitu misalnya, $1, kemudian ketika mau dibelanjakan menguat rupiahnya, masalah nanti. Ya, sehingga tidak bijak kalau kita mempergunakan uang kas ini dalam bentuk mata uang asing. Lebih baik mata uang rupiah saja. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk mereka nih, untuk pemirsa Radio Guntur mungkin atau masyarakat di luar sana yang sudah terlanjur memiliki lebih banyak aset berupa emas misalnya atau uang asing seperti itu, Pak? Apakah di konteks cash is the king ini lebih baik mereka itu mencairkan atau membentukkan uang tunai aset-aset yang mereka miliki? Ya, tetap saja saya sampaikan kebutuhan akan uang tunai untuk berjaga-jaga. Jadi apabila dirasakan, apabila kemudian kita sudah memiliki uang kas itu, uang kas jangka pendek dan jangka panjang, ya saya pikir investasi-investasi tadi tidak perlu dicairkan, betul. Karena sifat investasi itu adalah meningkatkan berbeda-beda. Kalau emas itu investasi yang biasanya dipakai untuk jangka panjang sebagai lindung nilai biasanya. Karena emas kan terkenal kebal inflasi ya. Nah itu. Kemudian kalau dia punya saham, tentu saja dia ingin mendapatkan return yang tinggi ketika nanti harga saham naik atau mendapatkan dividen. Ini juga sumber penghasilan baru. Jadi tidak perlu kemudian kita bergegas-gegas untuk mencairkan itu menjadi cash sepanjang kita sudah memiliki uang kas jangka pendek dan uang kas jangka panjang. Uang kas jangka pendek diupayakan 3 bulan dari pengeluaran rutin bulanan, kemudian uang kas jangka panjang antara 12 sampai 18 bulan. Ya, pengeluaran kebutuhan bulanan. Ingat kebutuhan ya. Kebutuhan gitu ya. Jadi masyarakat nggak boleh gerasa gerusu gitu ya, bisa dibilang mentang-mentang misalnya sekarang harga emas lagi naik, punya banyak emas nih dijual gitu aja, nggak boleh seperti itu juga gitu Pak ya. Ya tergantung tujuan investasinya gitu. Kalau dia jual emas untuk membeli kalau dia sudah punya uang kas tadi, dia punya uang harga emas tinggi, dia jual, kemudian dia beli saham, tidak masalah. Asal ada pertimbangan yang mendalam, matang. Berarti intinya yang penting kalau udah punya kas untuk jangka pendek dan jangka panjangnya, ya udah deh terserah deh itu asetnya, entah emas, entah apapun itu, misalnya mau dicairkan atau dibelikan aset lain atau yang sebagainya, itu terserah gitu kan. Kecuali kalau misalnya mereka tidak memiliki kas jangka pendek atau jangka panjang, mungkin bisa aset-aset itu yang dipergunakan. Mungkin seperti itu yang Tias tangkap gitu Pak ya. Oke. Nah, lalu tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa manajemen kas itu adalah kunci ya
ya dari cash is the king ini sendiri. Lalu maksud dari manajemen uang tunai itu bagaimana Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kita ketika melihat teman ya misalnya membeli mobil baru, membeli rumah baru, motor baru, atau mulai masuk ke dunia investasi gitu. Kita tertarik. Iya, ikut-ikutan. Betul. Apalagi mendengar, saham sekarang murah gitu ya. Kita beli saham, kemudian nanti return-nya akan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa kemudian memikirkan dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang plus ketersediaan cash kita. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus memikirkan terlebih dahulu bahwa kita akan sanggup, ya kan, memenuhi kebutuhan jangka pendek kita dan kebutuhan jangka panjang seandainya, gitu kan, ya kondisi keuangan kita memburuk. Gitu. Itu dipastikan terpenuhi terlebih dahulu dengan mempersiapkan uang kas jangka pendek dan jangka panjang, baru kemudian kita boleh melakukan aktivitas lain, berinvestasi misalnya, membeli ya hal-hal yang sifatnya konsumtif, kemudian ya membeli emas seperti tadi dan seterusnya. Gitu. Jadi harus benar-benar diperhitungkan gitu ya, dipikirkan untuk yang jangka pendek dulu bisa nggak sih dipenuhin gitu ya, atau mungkin untuk 1 tahun ke depan baru deh boleh kalau mau ikut-ikutan investasi seperti itu. Kalau di situasi pandemi seperti sekarang, dari pengamatan Bapak, apakah banyak yang melakukan ikut-ikutan seperti itu Pak, mumpung misalnya harga saham turun sebagainya, mereka malah ikut-ikutan temen nih investasi? Ya kalau secara pengamatan casual ya, banyak yang seperti itu. Karena bisa jadi ketika mendengar teman ya, memang sekarang IHSG misalnya sedang turun ya. Jadi harga saham yang perusahaan-perusahaan besar, kapitalisasi besar dan umumnya liquid itu sering dikatakan sedang under value, lebih murah harga pasarnya dibandingkan nilai real sahamnya. Dan harga kemungkinan untuk meningkat harganya ketika kondisi perekonomian membaik itu sangat tinggi. Ya, itu sangat tinggi. Sehingga banyak orang yang kemudian tertarik untuk itu. Boleh saja. Cuman itu tadi, jangan abaikan manajemen kas. Manajemen kasnya jangan diabaikan. Berarti kita nggak boleh ujuk-ujuk langsung berinvestasi gitu aja gitu ya Pak ya? Ya, jangan. Jangan berinvestasi karena ikut-ikutan. Jangan berinvestasi karena mendengar teman dan seterusnya. Tanpa memikirkan kondisi kita sendiri gitu. Karena kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi keuangan kita saat ini. Seperti itu Pak ya. Sudah masuk ke menit 30 Sobat Guntur, dan untuk Anda yang mungkin ingin tanya-tanya seputar cash is the king, setujukah Anda atau mungkin punya masalah-masalah dalam mengelola uang tunai gitu ya, bisa langsung telepon di 23455, tapi di segmen kedua nanti setelah kita mendengarkan beberapa iklan berikut ini.